Shalom, selamat malam, Ibu Bapak terkasih, rekan-rekan PKLU dimanapun berada. Bertemu lagi di malam hari ini bersama dengan saya, Lena Pardede Simanjuntak, PKLU Jemaat GPIB Silih Asih Bandung. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan Allah Bapa di kerajaan surga, puji syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa untuk malam indah ini, di mana kami masih lagi diberikan kesempatan untuk membaca sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Terima kasih Bapa buat semuanya. Ampunilah salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Ibu-ibu, Bapak terkasih, rekan-rekan PKLU dimanapun berada, di hari Senin tanggal 28 April 2025 ini, pembacaan firman Tuhan terambil dari Galatia 3 ayat 8 sampai dengan yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Kita akan masuk di dalam renungan pada malam hari ini, di hari Senin 28 April 2025, Minggu Paskah kedua, iman menjadikan hidup bermakna. Itulah judul renungan kita pada malam hari ini. Dalam perspektif psikologi, iman bisa diartikan sebagai keyakinan yang kuat terhadap sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara empiris, seperti keberadaan Sang Khalik, kehidupan pasca kematian, dan kekuatan spiritual. Maka keimanan seseorang sangat berpengaruh pada perilaku, emosi, dan kesehatan mentalnya.
Dengan iman yang dimiliki dapat menjadi sumber motivasi yang kuat bagi seseorang untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan dengan tujuan yang jelas. Tentu hal ini diperlukan pembuktian bagaimana iman itu nyata, bukan sekedar dipahami sebagai pengetahuan. Rekan-rekan PKLU yang terkasih, maka Paulus dalam bacaan ini ingin menunjukkan sikap Abraham menerima berkat karena beriman kepada Tuhan. Dengan janji dan perintahnya, demikian pula keturunan Abraham akan menerima janji berkat yang sama bila beriman. Termasuk yang bukan keturunan Abraham secara biologis. Dibenarkan dan menerima berkat yang sama oleh karena iman kepada Kristus. Karena kematian dan penebusan Kristus menjadi jalan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi untuk menerima pembenaran dan keselamatan. Hal ini terdapat di ayat yang ke-13 dan 14. Jadi, setiap orang dibenarkan dan diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Kristus. Hal ini memungkinkan umat menjalani kehidupan yang bermakna. Rekan-rekan PKLU terkasih, kita diingatkan bahwa melalui iman kepada Kristus, kita mampu melihat karya atau pekerjaan serta berkat Allah yang luar biasa. Pada gilirannya beriman dan mengaku percaya kepada Tuhan harus dibarengi dengan bertumbuh di dalamnya. Menerima kebenaran Injil serta melakukan kebenaran itu sebagai bentuk ketaatan iman kita di dalam Kristus. Roh Kudus yang Tuhan utus akan terus melindungi hati kita agar mengalami pertumbuhan iman melalui relasi yang baik dengan Sang Pencipta serta membuat hidup kita bermakna. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu, hanya di dalammu sendiri, limpahlah hidup bagiku. Olehmu aku lebat yang tak berbuah di kerat. Rekan-rekan PKLU, mari kita satu dalam doa untuk menutup pertemuan kita di malam hari ini. Tuhan Allah Bapa di kerajaan surga, puji syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, karena kami telah diberikan kesempatan lagi untuk membaca sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Bapa, sebentar kami akan beristirahat di malam hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu tetap membungkus kami di dalam tidur kami. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa buat rekan-rekan PKLU khususnya yang berada di GPIB. Jika mereka ada dalam keadaan sakit, kiranya Bapa mau datang lawat, jamah, angkat dan buanglah segala penyakitnya. Bapa, terima kasih buat semuanya. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Selamat beristirahat di malam hari ini buat rekan-rekan PKLU GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam.